Selamat siang. Yes, ya. Sebelumnya namanya siapa? Eka Sari. Baik, perkenalkan nama saya Renita dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit TBC. Penyakit TBC adalah atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru seperti ginjal, tulang, dan otak. TBC ditularkan melalui udara, terutama ketika penderita aktif batuk, bersin, atau berbicara. Jadi TBC itu sering menular ya Bu. Menularnya melalui lewat udara, terus juga batuk-batuk gitu. Kalau batuk enggak ditutup itu bisa menularkan penyakit TBC. Kemudian dampaknya adalah tingkat infeksi dan kematian TBC merupakan salah satu penyakit menular yang mematikan di dunia. Menurut data WHO, jutaan orang terinfeksi setiap tahun dengan tingkat kematian yang signifikan, terutama di negara berkembang. Jadi infeksi TBC itu kadang-kadang juga banyak orang yang mengalami kematian akibat penyakit TBC. Kemudian, tanpa pengobatan yang tepat, TBC dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru dan organ lain. Setelah itu, aspek sosial dan ekonomi dari TBC. TBC mengurangi produktivitas kerja karena waktu yang diperlukan untuk perawatan dan pemulihan yang panjang, yang berdampak langsung pada perdebatan keluarga dan perekonomian nasional. Kemudian, meskipun pengobatan TBC disediakan gratis, di banyak negara biasanya tambah seperti transportasi, kehilangan pendapatan selama pengobatan, dan efek samping obat menjadi beban ekonomi bagi warga miskin. Kemudian penderita TBC sering menghadapi stigma karena dianggap penyakit orang miskin atau penyakit sering campak menular. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan isolasi sosial, gitu ya. Kemudian upaya pencegahan penyakit TBC yaitu penyuluhan mengenai gejala TBC atau bentuk batu berdarah lebih dari 2 minggu, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Jadi itu adalah upaya pencegahan. Kemudian sangat penting agar masyarakat segera mencari pengobatan. Jadi kalau sudah mengenal gejala-gejalanya, jadi harus segera diobati dengan periksa ke dokter terdekat. Kemudian pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan TBC aktif melalui tes paru-paru atau metode modern seperti Genexpert sangat penting untuk deteksi dini. Kemudian ada pengobatan dan pengendalian penular. Bagi penderita TBC aktif wajib menjalani pengobatan lengkap selama 6-9 bulan untuk mencegah sistematik obat. Jadi itu kalau sudah terkena TBC jadi harus menjalankan pengobatan selama 6-9 bulan. Tapi kalau telat 1 hari pun harus mengulangi dari awal. Jadi jangan sampai lalai ya. Kemudian vaksinasi Basil atau Calmette-Guerin atau BCG diberikan pada bayi untuk mencegah TBC sangat seperti signifikan TBC dan TBC Melier. Jadi untuk mencegah dari dini sejak lahir harus diberikan vaksinasi BCG. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi itu nanti saya berikan listatnya untuk ibu baca-baca di rumah. Siang.